إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada hari ini bisa bertemu kembali dengan saya, Sahrom, yang akan menyampaikan, yang akan memaparkan kegunaan sebuah aplikasi yang bernama Equatio. Aplikasi ini memberi kemudahan kepada kita untuk menulis rumus, baik itu rumus matematika, fisika, kimia, ya, atau apa saja yang berhubungan dengan rumus-rumus di Google Form. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan berbagi pada hari ini, yaitu berbagi tentang aplikasi yang bernama Equatio. Equatio ini merupakan aplikasi yang bisa membantu kita untuk menuliskan lambang matematika atau lambang kimia atau fisika pada form, pada Google Form. Nah, biasanya kita bisa di pelajaran matematika, kalau ingin menuliskan sinus 1/4 pi, nah fasilitas 1/4 pi itu tidak ada di dalam Google Form ini. Nah, dengan bantuan aplikasi Equatio, kita bisa dapat menuliskan langsung di Google Form ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan pembahasan tentang Equatio. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum menggunakan aplikasi Equatio tersebut. Langkah yang pertama, kita install. Kita cari dulu Equatio-nya. Equatio. Enter. Nah, di sini ada Equatio, kita klik aja ini. Kita klik. Lalu tambahkan ke Chrome. Kita tambahkan ke Chrome. Lalu add extension. Ditunggu beberapa saat. Kebetulan ini sedang install, dia sedang ditambahkan. Nah, sudah ditambahkan. Tunggu, sedang memeriksa. Nah, sudah muncul has been added to Chrome. Biasanya akan muncul sebelum masuk ke sini, akan muncul. Jadi sebelum ditambahkan ke Chrome akan muncul pilihan. Pilihannya untuk guru atau untuk siswa Equatio ini. Namun karena saya
sudah pernah menginstal, maka munculnya langsung seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke Google Form yang sudah ke form yang sudah kita buat. Di sini saya menuliskan ulangan, ya. Jadi ulangan 1. Nah, tadi karena ini dibuat sebelum kita menginstal Equasio, tampilan seperti ini. Jadi kalau menuliskan lambang 1/4 pi itu tidak bisa langsung di sini. 1/4 pi-nya harus kita pindahkan dulu ke dalam bentuk gambar. Harus kita pindahkan ke dalam bentuk gambar, baru nanti kita insert, kita masukkan ke dalam soal kita. Nah, ini form yang sebelumnya. Lalu kita ulang dulu di sini, reset dulu. Apakah sudah terinstall atau belum? Nah, sekarang sudah terinstall Equasio-nya. Nah, maka kita tinggal apa yang kita butuhkan, ya. Nah, di sini misalnya yang tadi nilai dari sinus 1/4 pi adalah berapa? Maka tuliskan dulu di sini, kita insertkan dulu lambang matematikanya. Tunggu beberapa saat. Nah, alhamdulillah sudah muncul di sini. Lalu ada banyak di sini optionnya, ada banyak fiturnya. Kemudian kita ambil dulu yang ini dulu, equation editor. Lalu diklik 3 ini nih, titik-titik 3 ini kita klik. Nah, masuk ke lambang simbol di sini. Ini sama dengan lambang equation pada Microsoft Office. Kita klik, ada, ya, ini nanti kita pilih 1/4 lalu pi-nya. Nah, sementara kita teksnya dulu, sinusnya dulu tuliskan. Sin berapa tadi? Baru cari dari sini. Sin, cari, sudah klik ini, kita cari. Oh, ada di sini 1/4. Nah, sama dengan the equation, ya. Tinggal kita ganti 1/4. Lalu pi-nya ada di mana pi-nya? Pi-nya kita cari di sini juga. Pi-nya kita cari. Nah, ada di sini pi-nya. Silakan ibu dan bapak nanti explore sendiri. Sin 1/4 pi sama dengan titik. Baru insert. Nah, di sini ada nih, sin 1/4 pi sama dengan berapa. Nah, selanjutnya untuk pilihannya, klik lagi, ya, klik lagi. Nah, ini harus dihapus dulu. Kalau tidak dihapus nanti muncul di sana, muncul lagi, lebih dihapus dulu. Hapus. Ini di sini berarti yang pangkat, di sini yang pangkat general itu akar 2. Akar berapa? Akar 2. Insert. Untuk opsi yang pertama. Kita cari opsi yang kedua. Gunakan lagi Equasio. Kebetulan yang kita butuhkan misalnya 1/2 akar 2. Kebetulan akar 2-nya sudah, tinggal cari yang 1/2-nya. Adanya di sini. Tulis 1/2. Insert lagi.
Itu option yang kedua. Option yang ketiga, misalnya akar 3. Ya, kita ambil akar 3. Sama ini juga. Setengah akar 3 aja deh. Ya. Setengah akar 3. Insert. Muncul itu. Tambahkan lagi opsi yang keempatnya. Misalnya butuh akar 3, insert lagi. Udah ada di sini. Akar 3. Insert. Lalu opsi yang kelima, misalnya 1 ya, tinggal tuliskannya 1. Nah, tuh. Nah, sekarang kita lihat hasilnya bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nilai dari sinus 1/4 pi sama dengan akar 2, setengah akar 2, dan seterusnya. Itu salah satu contoh untuk menuliskan lambang dari matematika. Gitu. Sekarang misalnya masuk ke soal yang kedua. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Ya, tadi kan soal yang pertama sudah. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Berarti kita tambahkan pertanyaannya. Kita klik di sini. Nah, di sini kita munculkan ini ya untuk gambar. Nah, lambang ini kita klik. Klik sudah. Baru kita mulai di sini. Misal kita akan menuliskan tentang matrik. Tuliskan dulu, tapi teks dulu aja di sini. Teks dulu agar tidak miring ya. Tulisnya tidak tertulis huruf miring, huruf italik. Nah, maka tuliskan di sini misalnya diketahui matriks A sama dengan, baru tulis lambang matrik, cari. Nah, lambang matrik, kalau tadi ini untuk equation, ini untuk matrik. Kita ambil matrik 2x2 aja. Nah, kita mau pilih yang mana? Nah, misalnya yang ini dulu ya. Kita pilih yang ini. A, berapa A? 1, 2, 3, 4. Diketahui matrik A ini 1, 2, 3, 4. Lalu matrik B ini pakai teks aja. Matrik B sama dengan, cari lagi di sini matriknya. Ya, ini sambil latihan, berarti kita jangan menggunakan yang tadi yang kurung siku, kurung ini aja. Nah, dulu di sini misalnya 2, 2, 2, 2. Itu 3 ya, 3 aja deh. Diketahui matrik A sama dengan 1, 2, 3, 4. Matrik B sama dengan 2, 2, 2, 3, A. Ya. A ditambah B sama dengan titik, 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 titik. Insert mat. Nah, dapat A, ini soalnya ada ya. Matrik A sama dengan, dan seterusnya. Pilihannya seperti tadi, pilihannya ini sudah insert lagi ini. Nah, insert, apa yang akan kita ambil? Ini harus dihapus dulu. Harus kita hapus dulu. Karena kita
hasilnya berupa matrik, ya hapusnya ini aja, sisakan. Berarti tadi hasilnya berapa tadi? Nah, hasilnya adalah untuk option yang benarnya aja dulu nih. Berarti 3, 4, 5, 7. Insert lagi. Itu untuk option yang pertama. Enter. Untuk option yang kedua jangan lupa ini, klik lagi ini. Klik lagi. Kebetulan sudah, tinggal ganti aja, ngarang aja. 4, 3. Baru insert. Nah, itu untuk matrik. Ya. Ini dianggap sudah beres. Kita lanjut dengan soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Kita lanjutkan dengan soal yang selanjutnya. Matrik sudah tadi ya, kita lanjutkan. Nah, untuk yang soal ketiga, kita hanya melihat apa saja yang ada di dalam ekuatio ini. Klik. Nah, misalnya di sini. Nih, general itu untuk menuliskan huruf tebal, huruf miring, garis bawah, hurufnya digaris, kalimat digaris, dan akar. Ya, kita coba ambil klik di sini B, maka di sini misal saya. Dulu, baru ini tulis juga di sini. Saya. Terus juga di sini. Saya. Lalu kalau yang ini kita lihat saya. Terus akar 2. Jangan lupa itu, baru koma, klik lagi di sini, akar 3. Itu beres. Kita lihat lagi yang lainnya apa aja. Di sini sudah, berarti sudah. Lalu yang ini lambang-lambangnya banyak di sini. Sudah biasa ibu dan bapak ini. Untuk harga mutlak di kelas 10 ada. Harga mutlak berarti ganti aja ini. 3. Nah, kenapa ini si akarnya masukin tadi tidak pakai spasi dulu, tidak diklik dulu. Nah, di sini ibu klik dulu, baru mulai lambang ini tadi. Nah, lambang ini harga mutlak dari negatif 3 misalnya, sama dengan 3. Tuh. Lalu tinggal kita lihat lagi ada apa aja di sini. Sudah ya. Tinggal lambang-lambang saja. Lalu tadi di sini ada matrik. Nah, ini subscript. Ya, misalnya di sini H 2 O, H2O, dan seterusnya itu. Terus matrik sudah. Nah, ini untuk determinan.
3, 2, 3, 2, 3. Salah aja nih, grogi saya. Bentar. Dah. Tuh. Selanjutnya yang ini. Dicari aja sama ibu dan bapak. Banyak di sini. Ada integral, ada buat fisika juga. Ada untuk menuliskan sinus, aturan sinus, ya. Ada juga limit, itu untuk yang limit. Kalau yang ini jadi macam-macam. Nah, itu salah satunya, ya. Kita masukkan ke dalam soal Google Form. Nah, itulah soal untuk yang selanjutnya. Jadi tuh kita lanjutkan dengan fitur yang selanjutnya. Dianggap aja soal yang keempat. Nah, seperti tadi, di-insert lagi. Kita masuk ke sini dulu nih. LaTeX editor. LaTeX editor itu ya singkatan dari language text. Misalnya dulu waktu di Edmodo, kita itu tidak bisa menuliskan pecahan. Pangkat juga tidak bisa. Digunakan bahasa LaTeX. Misalnya begini. Bahasa LaTeX ya, language text. Misalnya ini frag. Spasi 2. Ini lagi 3. Nah, tulisan ini ya, hasilnya. Kita lanjut, misalnya ada lagi ini 2 pangkat 3, misalnya 2 pangkat 3. Nah, hasilnya itu. Jadi bahasa language text-nya ini, lalu hasilnya seperti ini. Tuh. Terus itu untuk language text. Kita simpan saja. Simpan. Soal berikutnya. Ada di sini. Kita lihat hasilnya. Nah, yang tadi kita tuliskan. Ya. Lalu kita masuk lagi ke fitur yang selanjutnya. Tambahkan lagi aja nih soal yang selanjutnya. Lalu di sini seperti tadi. Nih, apalagi yang belum? Oh, ini. Graph editor, jadi untuk menggambar grafik. Kita buang dulu yang ini. Kalau gitu kita buang aja dulu nih ini ya. Kita buang. Lalu buang, kita mulai dengan yang baru. Yang baru. Nah, ini graph. Ternyata masih ada yang tadi. Jadi tadi sudah saya tuliskan latihan tadi itu. Jadi kalau kita menuliskan X plus Y, X plus Y kurang dari 4 ada. Lalu di sini ada juga 2X dikurangi 5Y lebih dari 6 ada juga. Lalu bisa juga menuliskan Y kurang dari sin X ada nih. Ya. Nah, apakah ini bisa disimpan atau tidak, kita lihat. Ternyata yang tadi saya tuliskan bisa. Artinya di sini bisa juga menggambarkan baik itu pertidaksamaan linear maupun grafik dari fungsi trigonometri.
yang ini mirip dengan itu apa? GeoGebra ya, mirip dengan GeoGebra. Kita tambahkan lagi, kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan dengan picture-nya nih. Tapi ini dulu, ini di insert dulu. Insert baru. Nah, tunggu. Ini untuk yang kita tuliskan jadi huruf yang diketik gitu ya. Bisa begini. 3 pangkat 2. Nih, 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3. Nah, ada 5 sama dengan sama berapa? 125 100 34. Nah, itu. Jadi apa yang kita tulis di sini meskipun jelek tulisannya tapi oleh mesin bisa diterjemahkan ke dalam bentuk ketikan. Tuh. Selanjutnya kita simpan dulu. Kita simpan. Bukan disimpan, dimasukkan ke dalam soal, ya. Masukkan ke dalam soal. Nah, ada tuh yang tadi kita tuliskan. Nah, selanjutnya biasa insert lagi. Tapi tadi masih ada, kita hapus ini. Kita cari picture yang belum nih, yang belum. Ini speech input. Artinya yang kita ucapkan akan dituliskan. Nah, kita mulai klik ini start. How are you? Nah, bisa how are you? I am. Ada. Ya. Jadi itu salah satu contoh kegunaannya. Saya ngomong jadi ditulis juga ini. Nah, itu. Ini untuk sementara kalau yang ini saya belum nyoba, ini belum, ini untuk screenshot reader. Nah, ini tambahan saja. Yang ini ya. Yang ini berhubungan dengan ada sistem periodik, sistem periodik. Kita butuh apa? Tuh. Lalu ada lagi di sini kalkulator. Ada kalkulator. Itulah materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan pada saat nanti menulis rumus di Google Form tidak ada kesulitan lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat selalu, ada di dalam bimbingan, lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.